Apa sih teori perilaku produsen? Di sini dijelaskan teori perilaku produsen merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam mengubah input atau sumber daya menjadi output atau barang bernilai. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Keputusan produsen itu meliputi berapa banyak sumber daya yang akan dibeli, bagaimana kombinasi sumber daya, berapa banyak yang harus diproduksi, dan bagaimana menjualnya. Selanjutnya ini ada tujuan produsen. Apa sih tujuan produsen itu? Di sini tertulis ada 3 tujuan produsen. Yang pertama, membuat atau mengubah serta meningkatkan nilai guna sebuah produk. Maksudnya itu agar bahan atau barang bisa digunakan, perlu proses pembuatan atau pengubahan nilai guna. Contohnya itu seperti kain diubah nilai gunanya menjadi pakaian agar bisa digunakan. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat. Maksudnya itu, konsumen memerlukan produsen agar bisa mendapat barang atau jasa yang dibutuhkan, namun produsen juga memerlukan konsumen untuk mendapat penghasilan sebagai modal proses produksi. Lalu yang terakhir, mendapatkan laba semaksimal mungkin. Maksudnya itu, produsen membutuhkan penghasilan untuk melakukan proses produksi. Selain itu, memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin menjadi tujuan dasar seorang produsen. Proses produksi adalah suatu proses untuk meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Proses produksi sendiri terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada input. Terdiri dari faktor produksi yaitu bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan modal. Yang kedua ada proses. Semua aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan hal baru, meningkatkan nilai guna, atau merubah bentuk suatu barang atau jasa. Contohnya, merubah bentuk dan nilai kayu seharga 50.000 menjadi meja dengan nilai atau seharga 100.000. Lalu yang terakhir ada output. Hasil akhir dari kegiatan produksi itu sendiri yang akan dijual kepada konsumen untuk memperoleh profit. Output dapat berupa barang setengah jadi ataupun barang jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk, cost, dan revenue. Yang pertama itu ada produk. Produk barang atau jasa, apapun yang bisa diperjualbelikan atau ditawarkan ke dalam pasar sehingga memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua itu ada asumsi short run, jangka waktu di mana salah satu faktor produksi atau lebih bersifat tetap. Yang artinya, jika ingin menambah output, perusahaan hanya bisa mengubah faktor variabel. Selanjutnya yang ketiga itu adalah the law of diminishing marginal return, yaitu di mana setiap input yang ditambahkan secara terus-menerus itu akan mengurangi output yang dihasilkan. Selanjutnya itu adalah cost. Seluruh jumlah yang harus dibayar perusahaan atau produsen untuk membeli input, yaitu sumber daya. Yang kedua itu ada jenis biaya dibagi menjadi 2. Pertama, biaya eksplisit adalah biaya dapat dilihat dan dihitung secara nyata, yaitu contohnya itu ada bahan baku dan gaji. Kedua, biaya implisit adalah biaya yang tidak dapat dilihat dan dihitung secara nyata. Contohnya itu ya penyusutan dan opportunity cost. Ketiga itu ada revenue. Seluruh jumlah yang diterima oleh perusahaan atau produsen dari kegiatan aktivitasnya dalam menjual produk atau jasanya kepada pelanggan, yaitu konsumen. Nanti laba perusahaan dapat dihitung dengan rumus profit sama dengan total revenue dikurang cost. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel fungsi produksi, di mana di saat 0 pekerja, output yang dihasilkan itu 0. Dan di saat ditambah 1 pekerja, output yang dihasilkan itu bertambah menjadi 50. Di saat ditambah menjadi 2 pekerja, output yang dihasilkan 90. Dan di mana seharusnya bukannya bertambah 50 lagi, tetapi turun menjadi 40.
ditambah 3 pekerja, output yang dihasilkan 120. Begitu juga marginal produk yang dihasilkan itu bukannya selalu menambah tapi selalu berturun. Yang tadinya 50, 40, dan 30. Begitu seterusnya hingga di mana di saat penambahan pekerja itu tidak menghasilkan lagi marginal produk atau output yang menambah menjadi tinggi tapi menjadi turun. Di sini ada kurva produksi di mana yang tadinya jadi 50 bertambah jadi 90, 120 dan seterusnya. Dan di bawahnya itu ada total cost. Di mana yang tadinya total costnya 30 bertambah menjadi 40, naik seterusnya menjadi 90. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tahap produksi. Di sini sudah terdapat kurva yang menghubungkan MP, AP, dan TP. MP adalah marginal product, AP adalah average product, dan yang terakhir TP adalah total product. Kita masuk ke tahap yang pertama. Coba perhatikan untuk garis MP-nya atau marginal product-nya. Kita lihat, kita mulai dari titik origin itu titik 0, hingga ke MP pada titik tertinggi atau MP maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input dari perusahaan masih sedikit. Bila dinaikkan penggunaannya, maka akan meningkatkan volume produksi. Dengan meningkatnya volume produksi, maka tingkat biaya produksi per unit akan menurun. Hal ini akan memperbesar keuntungan yang diterima perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan tidak boleh berhenti menambah tenaga kerja atau labor atau input sampai average product atau AP mencapai tingkat maksimumnya. Karena apabila perusahaan berhenti sampai di titik ini atau sampai di titik MP maksimum saja, perusahaan akan rugi. Jadi pada titik ini produk dikatakan belum efisien, belum maksimal atau disebut juga dengan irasional. Oke, kita masuk ke tahap 2. Dimulai dari titik MP maksimum seperti yang tadi udah kita bahas hingga ke titik AP maksimum. Kalau kita perhatikan, kurva dari MP atau marginal product mulai mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena the law of diminishing return mulai berlaku pada siklus ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa hukum ini adalah hukum di mana ketika perusahaan menambah jumlah input, penambahan outputnya akan semakin berkurang. Sehingga kalau kita perhatikan, MP dan AP dua-duanya akan mengalami penurunan, tetapi nilai keduanya masih positif. Sehingga pada tahap ini, penambahan input akan terus berlanjut hingga TP atau total product mencapai nilai maksimumnya. Pada tahap inilah terjadi efisiensi produk maksimal atau rasional, karena MP sama dengan 0. Hal ini berarti siklus tahap kedua adalah tahap yang paling maksimal bagi sebuah perusahaan. Jadi perusahaan harus tetap menjaga kestabilan input maupun outputnya pada tahap 2. Kita masuk ke tahap yang terakhir, tahap ketiga. Meliputi daerah di mana TP maksimum hingga MP negatif. Pada tahap ini, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksinya karena penambahan input oleh perusahaan justru menurunkan TP. Pada tahap 3, penggunaan input sudah terlalu banyak sehingga TP menurun. Jika penggunaan input tenaga kerja diperbesar lagi, menyebabkan MP negatif atau efisiensi produk telah melampaui kondisi maksimalnya. Hal ini akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga dapat disimpulkan tahap 3 adalah tahap yang irasional, sama seperti tahap pertama. Sekarang kita akan membahas mengenai kurva isoquant dan kurva isocos. Yang pertama ada kurva isoquant. Kurva isoquant ini mirip sekali dengan indifferent curve pada teori perilaku konsumen. Ya, sama seperti indifferent curve, kurva isoquant juga menunjukkan kombinasi penggunaan faktor produksi, yaitu capital dan labor, yang memberikan tingkat output yang sama. Oke, sekarang kita lihat kurvanya. Di sana ada titik A, B, dan C, di mana A adalah kombinasi pertama dengan kapitalnya 100 dan labornya 20. Kemudian B adalah kombinasi kedua di mana modalnya 60 dan labornya 50. Yang terakhir adalah titik C yang merupakan kombinasi ketiga di mana modalnya 30 dan labornya 80.
Kalau ditanya di mana antara ketiga titik ini yang memiliki jumlah output paling besar, jawabannya adalah sama. Kita lanjut ke kurva iso-cost. Kurva iso-cost ini mirip dengan kurva anggaran biaya pada teori perilaku konsumen. Kurva iso-cost adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi penggunaan faktor produksi, yaitu capital dan labor, yang memberikan tingkat biaya yang sama bagi perusahaan. Sama seperti kurva isoquant, kombinasi dari titik-titik ini sama seperti kurva isoquant, kombinasi dari titik-titik A, B, C, D, dan E memberikan tingkat biaya yang sama bagi perusahaan. Nah, kalau kita gabungkan kurva iso-cost dengan kurva isoquant, maka akan terjadi yang namanya keseimbangan produsen. Titik keseimbangan produsen itu apa sih? Titik keseimbangan produsen terjadi apabila kurva isoquant dan kurva iso-cost saling bersinggungan. Kalau kita lihat di kurva ini, persinggungannya terjadi di titik C ya. Kalau mau diteliti lebih dalam, kok banyak banget nih kurva isoquantnya? Mana nih yang sebenarnya dibutuhin oleh perusahaan? Atau yang sebenarnya dimau atau diinginkan atau diharapkan oleh perusahaan. Produsen jelas akan memilih kurva isoquant yang paling tinggi karena tingkat outputnya paling tinggi sehingga paling menguntungkan bagi perusahaan. Akan tetapi ternyata semua ekspektasi produsen untuk mendapat keuntungan tertinggi dibatasi oleh anggaran yang dia punya. Tidak mungkin dia mau memiliki tingkat output yang tinggi tetapi biaya untuk memproduksi output tersebut tidak ada. Jadi kemampuannya hanya dibatasi hingga ke titik C aja. Bisa nggak kalau dia mengambil kombinasinya pada titik B atau pada titik A? Bisa aja. Tapi tentu saja perusahaan lebih memilih titik C karena tingkat outputnya lebih besar daripada titik A dan titik B. Bisa nggak perusahaan menghasilkan outputnya pada titik D? Tentu aja nggak bisa, karena anggaran perusahaan sangat terbatas hanya hingga sampai titik C.